Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Ar-Ridha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian dan segala syukur mari senantiasa kita rawat dan kita panjatkan hanya kepada Allah, Tuhan kita yang maha mulia, Tuhan kita yang maha terpuji, Tuhan kita yang kebaikannya kepada kita sungguh tidak dapat kita hitung jumlahnya, tidak dapat kita nilai harganya, dan tidak pernah terputus alirannya. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam juga semoga tambahkan kepada keluarga tercinta beliau, para ummahatul mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, dan seluruh umat beliau termasuk kita di antaranya. Yang ketiga kalinya pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, karena sesungguhnya takwa adalah bekal hidup terbaik yang sangat kita butuhkan, sebagaimana yang Allah wasiatkan kepada kita semuanya di dalam firman-Nya yang mulia, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan kumpulkanlah bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian kumpulkan adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Ar-Ridha yang dirahmati Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin ayat 12, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami Allah SWT akan menghidupkan semua yang telah mati, dan kami catat segala apa yang telah mereka kerjakan, dan kami catat pula bekas-bekas peninggalan mereka, dan segala sesuatu kami kumpulkan di dalam kitab Lauh Mahfuz yang nyata. Surat Yasin ayat 12. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan beberapa hal yang wajib kita imani. Yang pertama adalah bahwa Allah telah akan menghidupkan semua orang yang telah mati, baik mereka yang percaya akan adanya hari kehidupan setelah kematian maupun mereka yang tidak percaya, baik mereka yang menuhankan Allah maupun mereka yang tidak menuhankan Allah, bahkan yang tidak bertuhan sama sekali, semuanya akan dihidupkan dan akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala seluruhnya tanpa terkecuali. Yang kedua, Allah juga menyampaikan dalam ayat yang mulia ini bahwa segala perbuatan, segala aktivitas, segala tindakan, segala ucapan yang kita ucapkan, dan semua perbuatan yang kita lakukan selama hidup kita di dunia ini, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah juga sampaikan bahwasanya yang dicatat bukan hanya apa yang kita kerjakan, tapi juga bekas-bekas peninggalan kita. Nah, terkait dengan bekas-bekas peninggalan kita ini, para ulama menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, setidaknya ada dua pendapat yang disampaikan oleh para ulama tentang maksud dari firman Allah SWT, wa atharahum, dan kami catat pula bekas-bekas peninggalan mereka. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya yang dimaksud Allah mencatat juga bekas-bekas peninggalan mereka adalah Allah menambahkan pahala bagi seseorang yang semasa hidupnya gagasan kebaikannya itu diikuti oleh orang setelahnya. Jika seseorang menggagas sebuah program kebaikan, menggagas sebuah kegiatan kebaikan, lalu kegiatan yang baik ini diikuti oleh generasi setelahnya,
maka meskipun yang menggagas telah meninggal dunia, Allah akan terus mengalirkan pahala kepada penggagas kebaikan ini dari para pengikut atau orang-orang yang mengikuti gagasan kebaikan ini. Sebaliknya, bagi seseorang yang semasa hidupnya pernah menggagas, pernah menginisiasi sebuah program kejahatan, program kemaksiatan, meskipun orang itu telah meninggal dunia, jika gagasan kemaksiatan yang telah atau yang pernah dia gagas itu kemudian diikuti oleh orang banyak, maka meskipun yang menggagas telah meninggal dunia, Allah tetap mengalirkan dosa bagi penggagas keburukan tadi. Itulah makna pertama dari wa asarahum, yaitu bahwasanya Allah SWT menambahkan kebaikan atau pahala bagi penggagas kebaikan dan menambahkan dosa bagi penggagas keburukan meskipun orang yang menggagas ini telah meninggal dunia. Nah, makna kedua jamaah sekalian dari ayat wa asarahum, dan kami catat pula bekas-bekas peninggalan mereka, adalah bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu ternyata oleh Allah SWT, Allah merintahkan kepada bumi tempat kita beraktivitas ini untuk merekamnya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan di atas muka bumi ini, oleh bumi itu dicatat, direkam. Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW suatu ketika mendengar laporan dari sekelompok sahabat bahwa ada sahabat-sahabat beliau yang tinggal di perkampungan Bani Salimah berencana untuk pindah tempat tinggal ke sebuah tanah kosong di dekat Masjid Nabawi. Nah, mendengar berita itu, Nabi SAW kemudian mengkonfirmasi langsung kepada para sahabat dari kampung Bani Salimah ini. Kata Rasul kepada mereka, "Balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid." Telah sampai kepada aku, kata Rasulullah, bahwa kalian katanya berencana ingin pindah tempat tinggal ke tanah kosong yang ada di dekat Masjid Nabawi. Benarkah demikian? Tanya Nabi kepada para sahabat dari Bani Salimah. Maka mereka pun menjawab, qalu na'am qad aradna dzalika ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah, kami memang merencanakan hal itu. Kami berniat untuk pindah tempat tinggal ke tanah kosong yang ada dekat Masjid Nabawi. Kata mereka, apa tanggapan Nabi SAW ketika telah mendengar kepastian rencana kepindahan sahabat Bani Salimah ini? Kata Rasulullah SAW, ya Bani Salimata diyarakum tuktab atharukum. Ya Bani Salimata diyarakum tuktab atharukum. Wahai Bani Salimah, tetaplah kalian di rumah kalian yang sekarang, karena sesungguhnya jejak-jejak kalian itu dicatat. Wahai Bani Salimah, tetaplah kalian di rumah-rumahnya kalian sekarang, karena jejak-jejak kalian itu dicatat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, dari hadis ini secara tersirat Nabi menyampaikan kepada kita semuanya bahwa kemanapun kita pergi untuk melaksanakan, untuk mengikuti sebuah agenda kebaikan, seperti hadirnya kita di Masjid Ar-Ridha ini untuk sholat Jumat, maka tanah yang kita injak, bumi yang kita pijak, itu merekam langkah-langkah kita. Pun duduknya kita di masjid yang mulia ini, maka tanah, lantai tempat kita duduk ini juga merekam bahwasanya pada hari ini tanggal 15 Desember 2023 fulan menjadikan aku sebagai alasnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Inilah makna pertama, makna kedua dari wa atharahum, dan kami catat pula bekas-bekas peninggalan mereka. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan di atas muka bumi ini ternyata dicatat dan direkam oleh bumi. Hal ini juga disampaikan oleh Nabi SAW ketika menjelaskan tafsir ayat keempat surat Al-Zalzalah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 4, yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan kabarnya. Nah, suatu ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna ma akhbaruha? Tahukah kalian kabar apa yang akan diceritakan bumi pada hari kiamat nanti? Tanya Nabi kepada para sahabat. Para sahabat pun dengan penuh ketawaduan mereka menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi menjelaskan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala ahdariha. Taqul
amila yauma kada kada wa kada, amila yauma kada kada wa kada, fahadi akhbaruha. Kata Nabi SAW, yang dimaksud bahwasanya bumi nanti pada hari kiamat akan bercerita tentang kabarnya adalah bahwa bumi akan menjadi saksi bagi setiap hamba, laki-laki maupun perempuan. Bumi akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya fulan pada hari anu melakukan begini dan begitu. Fulan pada hari anu telah melakukan begini dan begitu. Itulah kabar yang akan diceritakan oleh bumi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi akan menjadi saksi atas amalan kita. Karenanya jamaah sekalian, rangkaian hadis dan ayat yang mulia ini menegaskan bahwa bumi dalam pengetahuan kita itu kita anggap sebagai benda mati. Tapi di hadapan Allah SWT bumi ini adalah tetap hamba yang dapat diajak berkomunikasi oleh Allah SWT, yang mereka pun taat dan patuh terhadap perintah dan titah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupan ini yang disebut dengan makhluk hidup ada beragam, tetapi ternyata masing-masing makhluk hidup ini memiliki sifat kehidupan yang berbeda-beda satu sama lain. Sebagai contoh, manusia kita ini adalah makhluk hidup. Selama nyawa kita belum dicabut, kita disebut sebagai makhluk hidup. Hewan juga makhluk hidup, tumbuhan juga makhluk hidup, jin juga makhluk hidup, malaikat juga makhluk hidup. Tetapi dari 5 jenis makhluk ini yang disebut sebagai makhluk hidup, sifat kehidupannya berbeda-beda. Kehidupan kita mirip dengan kehidupan binatang. Bahwasanya kita hidup, kita membutuhkan makanan, sebagaimana binatang juga butuh makanan, dan cara makannya pun mirip. Kita juga membutuhkan oksigen untuk bernafas. Hewan pun membutuhkan oksigen untuk bernafas, dan cara bernafasnya pun mirip. Tetapi dengan tumbuhan yang sama-sama disebut sebagai makhluk hidup, sifat kehidupan kita antara kita dengan tanaman atau tumbuhan berbeda jauh. Tumbuhan makan, tapi cara makannya beda dengan kita. Tumbuhan juga bernafas, tapi cara bernafasnya pun juga berbeda. Tumbuhan juga tidak melakukan aktivitas berpindah-pindah tempat sebagaimana manusia dan binatang. Jin juga makhluk hidup, tetapi jin ini makhluk hidup yang kehidupannya tidak kasat mata. Dia makan, tetapi makannya tidak seperti makannya manusia. Dia minum, tapi minumnya tidak seperti manusia. Dia beraktivitas berpindah-pindah tempat, tetapi semuanya dilakukan tanpa kasat mata. Bahkan ada satu lagi makhluk hidup yang dia tidak butuh makan, dia tidak butuh minum, yaitu malaikat. Nah, ternyata sekian banyak makhluk hidup itu punya sifat kehidupan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bumi dan langit, batu dan air, api dan angin, yang semuanya kita anggap sebagai makhluk atau benda mati itu, di hadapan Allah SWT mereka adalah makhluk yang bisa diajak berkomunikasi. Mereka adalah hamba Allah SWT yang patuh atas segala perintah dan titah Allah SWT. Karena ketika misalkan Allah Ta'ala perintahkan kepada bumi untuk mencatat, maka bumi pun akan mencatat sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 29, Allah tegaskan bahwasanya bumi dan langit itu bisa menangis. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 29, "Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mungdharin." Langit dan bumi tidak menangisi kematian mereka, dan mereka tidak diberikan penangguhan hukuman. Ayat ini jamaah sekalian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan peristiwa tenggelam dan matinya Fir'aun secara massal bersama dengan anak buahnya di Laut Merah. Ketika Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dan anak buahnya, tentaranya mati massal di Laut Merah itu, kata Allah SWT, "Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ard." Langit dan bumi tidak menangisi kematian mereka. Nah, ketika mendengar ayat ini, salah seorang tabi'in pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Wahai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apakah langit dan bumi itu bisa menangis? Kenapa Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zukhruf tadi, "Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ard." Langit dan bumi tidak menangisi kematian Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Apakah bumi dan langit itu bisa menangis? Tanya seseorang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa jawaban Ibnu Abbas? Kata beliau, iya, bumi dan langit itu bisa menangis. Bumi akan menangis, langit juga menangis ketika ada orang mukmin meninggal dunia. Bumi menangis karena mereka atau dia merasa kekurangan orang-orang yang telah
menjadikan dirinya sebagai alat untuk rukuk sujud ke hadapan Allah SWT. Bumi merasa kehilangan orang-orang yang selama ini menjadikannya untuk melaksanakan aktivitas kebaikan, yang selama ini menjadikan dirinya sebagai alas untuk rukuk sujud, yang selama ini menjadikan dirinya untuk alas untuk hadir di majlis ilmu, telah pergi. Maka bumi merasa kehilangan, dia pun menangis. Langit juga menangis ketika orang-orang mukmin, orang-orang soleh meninggal dunia, karena selama ini kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang di bumi terangkat ke langit. Dan langit senang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang kita lantunkan, mendengar istighfar dan zikir yang kita baca. Dan langit juga senang ketika mendapatkan laporan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ketika kita meninggal dunia atau ketika orang mukmin, orang soleh meninggal dunia, langit berduka, langit menangis karena sudah tidak ada lagi kiriman kebaikan yang berasal dari orang yang telah diambil oleh Allah Ta'ala ini. Karenanya dalam surat Az-Zukhruf ayat 21 tadi Allah Ta'ala sampaikan, fama bakat alihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mungdorin. Langit dan bumi tidak menangisi kematian Fir'aun ketika Fir'aun dan pengikutnya mati bersama-sama. Sebaliknya, jika yang meninggal adalah orang mukmin, orang soleh, maka bumi dan langit menangisi kematian mereka semuanya. Karena jemaah sekalian, Nabi SAW mengajarkan kepada kita semuanya agar kita banyak melakukan kebaikan di banyak tempat. Jangan sampai kita melakukan kebaikan hanya tersentral, hanya terfokus di satu titik atau di satu lokasi. Mari kita lakukan banyak kebaikan di banyak tempat, supaya semakin banyak jengkal-jengkal bumi Allah SWT ini yang kelak menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana diisyaratkan Nabi SAW. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, "Idza qada ahadukumus salata fi masjidihi falyaj'al li baiti nasiban min baitihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira." Kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian telah selesai melaksanakan solat wajibnya di masjid, maka jadikanlah jatah solat sunnahnya itu untuk dikerjakan di rumahnya. Karena sesungguhnya Allah SWT akan menurunkan keberkahan dan kebaikan rumah yang dijadikan sebagai tempat untuk solat. Nah, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran agar kita memperbanyak kebaikan di banyak tempat. Sebagai contohnya adalah solat. Jika solat wajib kita laksanakan secara berjamaah di masjid atau di musola, maka dianjurkan bagi yang mampu untuk melaksanakan solat sunnahnya, qobli atau ba'diyahnya dikerjakan di rumah, jika mampu tentunya. Tapi kalau khawatir dengan mengerjakan qobli atau ba'diyah itu malah tidak jadi mengerjakan karena akhirnya tersandung obrolan, maka tidak mengapa ketika dilaksanakan di masjid, tapi hendaknya tetap ada jatah rumah kita untuk menjadi tempat atau lokasi rukuk sujud kita di hadapan Allah Ta'ala. Masih banyak solat-solat sunnah yang kita bisa kerjakan selain qobliyah dan ba'diyah. Dan kalau kita kerjakan solat wajib dan qobliyah ba'diyah di masjid, maka hendaknya kita beralih atau bergeser tempat, minimal ke depan atau ke belakang, atau bergeser ke kanan atau ke kiri. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Allah SWT juga Nabi SAW, bahwa ternyata alam ini itu ikut menyaksikan apa yang dilakukan oleh manusia sebagai khalifatullah fil ard. Dan alam ini nanti ikut menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Bukan hanya malaikat raqib dan atid, tetapi bumi juga menjadi saksi kita. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semuanya sehingga kita bisa melakukan kebaikan di banyak tempat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min 'adzabil jahim wa tudkhiluhu ila jannatin na'im. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul mab'uts bil kitabil mubin al fariqi bainal huda wad dhalal wal ghayyi war rasyad wasyakki wal yaqin. Wa nusallimu ala habibina al karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd.
Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Summa a'lamu annallaha amarakum bis salati was salami ala rasulihi faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.